Infrastruktur kelistrikan untuk penunjang gelaran MotoGP Mandalika di kawasan ekonomi Mandalika terus dikebut, setidaknya dibutuhkan 5,2 megawatt di area ini. Kebutuhan listrik ini akan suplai dari gardu Indo Senko dan gardu Indo GI Kuta berkapasitas 120 megavolt ampere dengan tenaga matahari. Sementara GI Kuta yang berkapasitas 30 megavolt ampere akan dijadikan sumber penyuplai listrik untuk kebutuhan MotoGP. Manajer PLN UP3 Mataram, Doni Nurgustiarsa menambahkan, limit pembangunan infrastruktur kelistrikan untuk MotoGP ditargetkan rampung pada pertengahan Juni ini. Adapun kendala yang ditemukan pihak PLN dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan MotoGP, salah satunya pemasangan tiang listrik yang kerap mendapatkan penolakan dari pemilik lahan. Pendukung infrastruktur kelistrikan untuk MotoGP Lombok ditargetkan mencapai 314 titik dan telah terpasang lebih dari setengahnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya sekarang tidak asing terhadap informasi pemutusan saluran listrik sementara. Konon informasi ini dari pesan berantai itu berasal dari PLN. Alasannya klasik, kalau tidak pemeliharaan, ya ada sesuatu yang rusak. Tentunya, hal demikian diharapkan tidak akan menjadi ketika penyelenggaraan MotoGP Indonesia. Meskipun belum ada kepastian tahun 2021 sirkuit Mandalika akan dipakai sebagai arena MotoGP karena proses pembangunannya yang belum selesai, tapi PT PLN Persero Unit Indo Wilayah Nusa Tenggara Barat melakukan langkah mitigasi ganggu listrik akibat gangguan alam dan faktor lainnya di KEK Mandalika. Karena itu, event internasional dan KEK Mandalika proyek strategis nasional, harapannya jangan sampai terjadi kendala kelistrikan, ungkap Doni Nurgustiarsa. Lebih lanjut, Doni menjelaskan bahwa pihaknya membangun jaringan kabel medium tegangan menengah sepanjang 12,6 km untuk suplai listrik dari gardu Indo Senko 150 kV ke venue MotoGP jika terjadi gangguan listrik. Selain itu, ada juga GI Kuta berkapasitas 150 kV yang juga akan menyuplai listrik ke sirkuit sendiri. Doni juga menjelaskan bahwa untuk mendukung pembangunan saluran udara tegangan menengah atau SUTM, pihaknya menggunakan tiang beton sebanyak 314 tiang yang dipasang di pinggir jalan dari Bandara Lombok menuju masing-masing gardu Indo hingga ke sirkuit Mandalika. Dari total 314 batang tiang, sudah terpasang lebih dari setengah hingga saat ini, dan pembangunan instalasi jaringan tersebut ditargetkan rampung pada Juni ini. Tidak hanya kabel udara, PLN juga menanam 2 jaringan kabel di bawah tanah yang mengarah ke sirkuit MotoGP. Jadi, ketiga kabel ini bisa saling mendukung untuk memberikan daya ke sirkuit MotoGP yang membutuhkan daya sebesar 5,2 megawatt untuk tahap awal. Jadi, jika jaringan kabel udara terganggu akibat tiang roboh, maka akan tergantikan perannya oleh jaringan kabel tanam. Namun kabel bawah tanah juga rentan putus akibat proyek pengerukan menggunakan alat berat. Sementara, jika keduanya ada masalah, PLN sudah menyiapkan mobil genset dan USB dan alat pendukung lainnya. Total investasi ini sekitar 14 miliar rupiah.